nama saya Sarwanida Depreces, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan 1 tahun 2022 dari TPK Universitas Katedral. Inilah video pembelajaran saya pada UKIN kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, dan subtema 4, keajaiban wujud benda di sekitarku. Selamat menyaksikan. Terima kasih Yung Willy. Willy ada yang tidak sekolah hari ini? Dani sekolah tidak? Ada pemberitahuan? Belum ada. Baik, nah anak-anak, Ibu mau sampaikan bahwa kalau jadi anak sekolah kita tuh harus rajin datang ke sekolah. Kalau kita mau jadi anak yang pintar, berarti harus belajar. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, perhatikan. Sebelum belajar, Ibu Guru minta kita tepuk semangat dulu. Ayo, tepuk semangat. Nah, perhatikan. Ibu Guru mau bertanya dulu untuk anak-anak. Ada sesuatu benda yang selalu digunakan di dapur pada sayur, ikan, nasi, dan lain-lain. Nah, apakah benda itu? Siapa yang tahu? Anjurkan. Garam. Ini apa itu? Garam. Tepuk tangan dulu. Pintar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Temanya yaitu tentang benda di sekitarku. Subtema yaitu keajaiban wujud benda. Yang tadi Ibu Guru bilang benda ini apa nih? Garam. Nah, setelah kita belajar nanti, pasti anak-anak diminta untuk yang pertama perhatikan di atas. Dia bilang, melalui pengamatan video pembelajaran tentang proses pembuatan garam, siswa dapat menyimpulkan kembali tentang proses membuat garam dengan lisan atau tulis dengan baik. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang informasi yang disajikan dalam proses membuat garam dengan benar. Yang terakhir, yaitu setelah memahami tentang teknik dari baku, siswa dapat menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan benar. Nah, perhatikan. Tadi di awal Ibu Guru sudah tunjukkan tentang benda apa ini? Garam.
kasih anak-anak mulai bertanya. Tadi guru sampaikan bahwa pasti nanti kita mengetahui wujud dari benda tadi, benda garam. Nah, perhatikan di sini. Nah, di atas sana gambar ini perhatikan dari sini. Daripada ke cair, maka perubahan wujud yang terjadi dari padat ke cair, dia menghasilkan yang namanya mencair. Ibu kasih contoh, es batu. Es batu itu wujudnya padat. Ketika kita letakkan di luar atau kita letakkan di wajah, pasti es batunya akan cair. Yang berikut, kalau wujud benda dari cair ke padat, dia akan menghasilkan wujud benda yang berubah, yaitu yang disebut dengan membeku. Ibu guru kasih contoh, air kita masukkan di dalam plastik, kita masukkan di dalam prinsip, apa yang terjadi? Membeku, maka menjadi es batu. Nah, garam tadi setelah melewati proses tadi yang di video itu, dia akan melalui yang namanya mengkristal, pembuatan garam itu. Setelah air laut diangkat, dimasukkan dalam petak-petak itu tempat-tempatnya, kemudian akan mengkristal dan menjadi garam. Kemudian perhatikan, tadi Ibu Guru bilang bahwa garam itu berasal dari bahan utamanya dari apa itu? Air laut. Bentuk wujudnya apa? Cair. Nah, dia akan mengubah bentuk menjadi gas atau yang disebut dengan namanya menguap. Kenapa menguap? Ini perhatikan. Kenapa menguap? Perhatikan. Dia menguap dan dia meninggalkan kristal ini. Yang tadi Ibu Guru bilang dari gas ke padat yang disebut dengan mengkristal. Nah, perhatikan. Saat air laut itu dimasukkan di dalam tempat atau dimasukkan di dalam wadah, ketika dia terkena uapan, maka dia akan menguap. Paham sampai sini anak-anak? Anak-anak sudah mengerti? Atau ada yang belum dimengerti? Siapa yang mau bertanya? Ada atau tidak? Pilih mau bertanya atau tidak? Tidak. Nah, kalau anak-anak sudah mengerti, sekarang perhatikan. Ibu Guru punya sebuah bacaan. Bacaannya tentang proses pembuatan garam sama dengan video tadi. Jadi kalau tadi tidak simak video baik-baik, baca bacaan ini pasti tahu apa langkah pertama untuk cara pembuatan atau cara proses pembuatan garam. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Baca bacaan itu. Setelah itu, silakan masing-masing di kelompoknya ini, dalam kelompok ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan dan KPD yang ada dalam kelompok ini. Ayo.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Diri sudah selesai, waktu selesai. Rendra, diri cepat, cepat. Kelompok Rendra, maju sudah.
konversi satuan waktu, konversi satuan waktu berarti kita mengubah satuan waktu ke dalam satuan waktu yang lainnya. Misalnya dari jam diubah menjadi menit, dari menit diubah menjadi jam. Nah, anak-anak perlu mengingat-ingat ya, bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sampai di situ, Ibu Guru mau tanya nih, siapa yang mau bertanya? Tentang konversi waktu yang tadi ditunjukkan oleh video itu, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ini yang mau tanya? Tidak ada. Nah, perhatikan, kalau tidak mau bertanya berarti Ibu Guru pikir kamu sudah mengerti. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan. Ibu Guru sampaikan tadi bahwa satuan waktu itu adalah jam. Kemudian kita ubah ke dalam menit. Jadi satuan waktu adalah jam dan menit. Nah, konversinya tadi disampaikan bahwa konversi berarti kita mengubah waktu dari jam menuju ke detik. Bisa paham? Sesuai dengan video tadi. Nah, sebelum kita mau mengerjakan pekerjaan yang nanti Ibu Guru berikan untuk kamu kerjakan, perhatikan Ibu Guru mau tanya Ibu pilih. Di jam dinding ini, pada jam dinding ini ada berapa jarum? Ada berapa jarum? Hah? Perhatikan yang lain, perhatikan. Dengar baik-baik, pilih sampaikan. Jangan sampai Ibu Guru tanya kamu tidak tahu. Ada 3. Yang paling panjang ini fungsinya apa? Untuk menunjukkan apa? Waktu apa? Kalau yang pendek, paling pendek sekali. Nah, kalau yang ini? Nah, yang tadi disampaikan ini itu tepat. Perhatikan. Jarum pendek ini menunjukkan pukul. Sedangkan jarum yang warna merah ini dia menunjukkan waktu detik.
cerah. Tambah menit. Berarti 1 jam ini ubah ke dalam menit. 1 jam berapa menit? 60. Berarti 60 tambah 45. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yang sudah selesai tutup. Segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. 1 jam 45 menit sama dengan 60 menit tambah 45 menit. 60 ditambah dengan 45. 60 ditambah dengan 45 menit maka menghasilkan berapa nih? 105. Sampai di situ siapa yang mau bertanya? Untuk muatan pembelajaran yang ini yang konversi baku, anak-anak sudah mengerti? Sudah mengerti? Untuk mengubah jam ke menit sudah mengerti? Sudah. Ibu guru lagi, 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? 60. Sampai di situ bisa diingat? Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah belajar tentang waktu. Kemudian kita sudah belajar tentang proses pembuatan garam. Nah, proses pembuatan garam yang tadi kita dapatkan yaitu perubahan wujud. Nah, perubahan wujud dari cair menjadi gas, maka dia menjadi menguap. Atau namanya menguap. Sama halnya dengan kita mencuci pakaian. Ibu guru tanya tuh, di rumah siapa pernah lihat namanya mencuci pakaian? Nah, saat ibumu mencuci pakaiannya, tadi pakaian dari pakaian kering menjadi basah. Kalau pakaiannya mau kering, dia membutuhkan waktu atau tidak? Membutuhkan. Nah, sekarang tadi anak-anak sampaikan bahwa pasti membutuhkan waktu untuk pakaiannya menjadi kering. Menjadi kering, dia melalui proses sama dengan pembuatan garam. Nah, ketika pakaian itu sudah basah, dijemur, dan pakaian itu kena sinar matahari, maka air yang tadi tertinggal pada baju yang basah, dia akan menguap. Nah, ketika dia menguap, maka air itu sudah habis dan pakaiannya menjadi kering. Kalau pakaiannya kita sudah kering, setelah itu kita apakan pakaian tersebut? Siapa yang bisa buka baju? Rendra, buka baju. Rendra lipat ini. Lipat. Silakan ibu kasih kesempatan untuk melihat lipat bajunya. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu.
kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Ini perhatikan. Tadi, perhatikan. Kamu sudah memperhatikan teman kamu yang sudah melipat pakaian atau melipat baju. Nah, menurut kamu, sudah rapihkah yang sudah melipat? Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Belum. Ini rapi atau belum? Belum. Yang ini sudah rapi atau belum? Jadi yang ini sudah rapi atau belum? Sudah, menurut Willy sudah. Yang ini rapi atau tidak ini? Iya. Nah, kalau tidak, sekarang kita perhatikan video cara melipat pakaian dengan benar. Supaya apa? Oh, ternyata kita tahu cara melipat. Kita tahu cara melipat pakaian yang benar itu seperti apa. Nah, kita harus mengetahui tekniknya. Supaya apa? Kita bisa membantu ibu di rumah. Selamat menyaksikan video ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara melipat pakaian. Pernahkah kamu melihat atau membantu ibu melipat pakaian? Pakaian dapat berupa baju, celana, dan rok. Pakaian dilipat agar pakaian tersebut tidak kusut. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Anak-anak sudah boleh menyaksikan video cara melipat pakaian. Anak-anak sudah mempraktekkan cara melipat pakaian. Yang ibu harapkan yaitu ketika kamu sudah mengetahui, tolong di rumah jangan lupa membantu ibu. Terakhir, ibu guru punya soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Kemudian, jangan lupa menuliskan nama. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak Oke.